walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Iya, baik. Kembali selamat pagi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Terima kasih juga yang sementara mendengarkan Pro 1 pagi ini, baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM, ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pagi ini pendengar, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, kita masuk di dialog tamu akhir pekan ya untuk hari ini. Nanti kita akan membahas bagaimana keluar dari jeratan pinjol ya. Tadi juga sudah ada beberapa masukan-masukan dari program sebelumnya. Baik, dan sudah hadir di studio kami juga ya dari pihak OJK. Dan pendengar, pagi ini untuk dialog tamu akhir pekan ya pendengar, Anda bisa ikuti juga melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Nanti ada sesi interaktif juga. Kita akan kasih kesempatan untuk Anda di nomor 0821-9583-5080 ya, baik di SMS, WhatsApp, atau mungkin bisa telepon ngobrol langsung ya dengan bertanya langsung dengan narasumber kita pagi ini. Ya, sudah hadir di studio kami selaku manajer media divisi pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi dan juga perlindungan konsumen dan layanan manajemen strategis kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara. Ada Pak Berlin Situmorang. Selamat pagi Pak Berlin. Ya, selamat pagi Pak Mike. Iya. Selamat pagi Pak pendengar RRI Manado dimanapun berada. Iya. Oke, mungkin agak dekat biar lebih jelas. Iya, itu baik. Dia. Oke. Baik, dan ya sekali lagi pendengar dan pemirsa, kita nanti akan kasih kesempatan ya, ada sesi interaktif di pagi ini, baik melalui chatting di ke kanal YouTube RRI Manado, atau Anda bisa kirimkan SMS bertanya langsung ya dengan narasumber kita, SMS ataupun WhatsApp, atau mungkin bisa telepon langsung di 082195835080. Ya baik pendengar, berbicara pinjol, memang dalam beberapa tahun terakhir ini ya, pinjaman online sudah menjadi populer ya di kalangan masyarakat Indonesia ya. Tapi memang yang namanya pinjol ya, kemudahan, kecepatan proses pinjaman seringkali justru kita tidak tahu diikuti dengan resiko yang tinggi. Ya, seperti bunga yang tinggi, biaya tambahan, belum lagi ketika penagihan yang begitu agresif ya, bahkan teror ya. Dan banyak orang yang sudah terjebak dalam jeratan pinjol sehingga mengalami kesulitan untuk keluar dari situasi tersebut. Nah, karena itu penting sekali untuk kita mengetahui bagaimana agar kita bisa keluar dari jeratan pinjol dan menghindari resiko yang terkait ya. Pagi ini kita akan bincang langsung bersama dengan Pak Berlin Situmorang ya. Oke, Pak Berlin, ini sesuai dengan topik bagaimana keluar dari jeratan pinjol. Ini bagaimana? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Mike gitu kan.
sebelum kita menjawab tema utama dari pembicaraan kita hari ini, mungkin izinkan saya akan menyampaikan dulu sebenarnya apa sih fintech atau pinjol yang dikenal di masyarakat seperti itu Pak ya. Fintech atau pinjol itu adalah sebenarnya layanan keuangan berbasis teknologi Pak. Berbasis teknologi ya. Itu ya. Jadi apa itu karena tadi Bapak sampaikan di awal adanya kemajuan teknologi, semua orang masyarakat sudah menggunakan gadget, jadi memang skim atau cara penyampaian pinjaman itu juga berkembang seperti itu. Nah, fintech itu di kita Pak itu sebenarnya ada beberapa bagian Pak ya. Jadi fintech itu bukan hanya sekedar pinjaman juga, tapi banyak. Misalnya fintech itu untuk pembayaran seperti itu. Jadi kayak misalnya Bapak kenal dengan namanya OVO, GoPay gitu. Itu juga namanya fintech pembayaran. Gitu. Ada juga nama fintech pendanaan bersama. Nah, ini yang kita bahas hari ini gitu kan. Nah, kalau orang kenalnya itu pinjol, kalau kita fintech pendanaan atau mungkin bisa namanya juga pinjaman daring gitu kan. Nah, itu banyak macamnya, misal kayak Amarta, Danamas dan sebagainya. Kemudian ada juga fintech yang berupa layanan urun dana seperti itu Pak. Nah, itu bisa diketahui misalnya bentuknya dari Binser atau Santara seperti itu. Nah, kembali ke topik Bapak tadi, bagaimana keluar dari perjalanan pinjol. Sebenarnya kita untuk dari kita sendiri untuk bagaimana keluar itu kita lebih paham dulu nih Pak kebutuhan dari ekonomi kita, keuangan kita seperti itu Pak ya. Artinya di sini kita harus mempunyai bijak dalam mengelola keuangan dulu nih Pak. Karena jangan sampai karena pinjol ini kan sebenarnya salah satu instrumen keuangan saja. Ya, nggak ada bedanya kita pinjam di bank gitu kan, pinjam di instrumen keuangan lainnya di apa saja gitu. Nah, jadi kita dalam hal ini kita harus pinternya bijak keuangan, mengelola keuangan. Jadi kita harus mengatur bagaimana berapa pendapatan, berapa pengeluaran. Nah, itu seperti itu. Jadi diharapkan kalau kita pinjam pun di pinjol itu Pak, kita harus memang paham dulu kebutuhan kita gitu. Jangan kita lebih ke pinjaman, kalau sekarang itu eranya tuh apalagi anak Gen Z itu lebih ke konsumtif ya Pak ya. Jadi artinya sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan begitu ya. Benar. Jadi lebih mengedepankan kebutuhan dan ini memang skemanya maksudnya lebih ke mendadak gitu. Kalau mana memang secara jangka waktu itu biasanya pinjaman lebih jangka waktu singkat seperti itu Pak. Jadi kalau memang butuh dana darurat yang memang kita butuh, kalau kita ke instrumen perbankan agak sulit segala macam, nah bisa salah satu solusi yang kita gunakan ada melalui fintech atau pinjol ini seperti itu Pak. Nah, cuman yang satu lagi kita harus hati-hati di era kemajuan teknologi itu ada yang ilegal-legal gitu Pak. Nah, itu juga kita harus hati-hati Pak. Jadi jangan sampai kita demi mendapatkan cepat uang dana gitu, kita malah terjebak ke pinjol yang ilegal gitu, yang legal. Itu juga malah itu yang harus diwaspadai. Jadi waspadai seperti itu Pak. Itu yang jadi perhatian kita semua. Mungkin seperti itu Pak. Nah, ya, oke, baik. Nah, kalau Pak Berlin mengatakan kita harus bijak mengelola keuangan kita ya. Dan dengan pinjol ya kita diberikan kemudahan tanpa harus bekerja, tanpa harus keluar keringat. Benar nggak? Di mana saja kita berada bisa. Ya, karena ini kan melalui media sosial ya. Nah, ini tadi sempat ada masukan dan pertanyaan dari masyarakat juga dalam program sebelumnya. Ini ya kita harus bijak ketika berhubungan dengan pinjol ya. Karena kan pinjol seperti dikatakan tadi juga berbasis teknologi. Nah, yang menjadi pertanyaan, masyarakat bingung membedakan mana yang ilegal, mana yang tidak ilegal. Ini ciri-cirinya seperti apa nih Pak Berlin? Untuk pendengar RRI Manado ini kan penting sekali memang untuk bagi kita sendiri, kita masyarakat untuk mengetahui apa sih pinjaman pinjol yang legal itu ciri-cirinya tuh. Iya itu dia. Yang paling utama yang kita paling atas itu adalah sebenarnya legalitas atau izin tentunya Pak. Jadi kalau pinjol yang legal itu ada izinnya. Ada izinnya. Nah, misalnya kalau di sisi pendanaan tadi dia izin dari OJK. Kalau yang ilegal tentunya tidak ada izin gitu kan. Kemudian dari sisi bunga Pak. Nah kalau bunga itu kan kalau dia ilegal tentunya tidak terbatas gitu kan. Itu yang sering menjerat masyarakat gitu karena bunganya itu sangat besar dan tidak masuk akal seperti itu ya, sangat terbatas, tidak terbatas. Kalau di kita Pak yang legal itu sudah kita atur gitu kan, itu di kisaran di 0,2% per hari itu untuk konsumtif, dan sedangkan kalau yang produktif itu 0,1% per hari. Nah kemudian bunganya. Iya bunganya. Oh jadi itu ya, kalau yang apa tadi? Kalau yang ilegal itu tidak terbatas Pak bunganya. Tidak terbatas, jadi
justru nanti jadi malah itu yang akan membuat masyarakat jadi makan terjerat gitu. Kalau yang legal tadi berapa? 0,2% per hari untuk konsumtif itu konsumtif. untuk yang produktif itu sekitar 0,1% per hari gitu. Kemudian kalau yang ilegal tuh tentunya denda tak terbatas, Pak. Nah itu jadi kadang-kadang kan di masyarakat tuh kok malah besaran denda saya nih. Misalnya pokoknya sisa misalnya 5 juta, dendanya malah lebih dari 5 juta atau 6 juta. Nah itu sering sekali ya untuk di fintech yang ilegal. Tapi kalau legal tuh untuk denda itu adalah maksimal sama dengan atau 100% dari pinjaman pokok seperti itu. Kemudian dari sisi mekanisme pemberian. Nah kalau yang ilegal tentunya lebih serampangan ya Pak dalam memberikan pinjaman persetujuan itu. Kalau yang legal tuh masih ada namanya seleksi. Jadi tidak serta-merta kita ajukan langsung di-approve, ada seleksi lagi. Kemudian ada lagi yang namanya mekanisme akses Pak, pemberian akses. Nah, kalau yang ilegal itu Pak, dia bisa mengakses semua data di handphone kita, Pak. Jadi Bapak, karena kan ketika kita awal menginstal, iya, kalau ketika awal install itu, kalau yang legal itu hanya boleh mengakses namanya camilan, kamera, mikrofon, dan location. Itu kalau untuk gunanya adalah untuk memverifikasi aja sebenarnya. Kamera itu memverifikasi data kita, mikrofon untuk setuju apa enggak gitu kan. Untuk legal, untuk memverifikasi data kita itu apa? Kalau ada KTP juga atau iya KTP, atau kita verifikasi pinjaman itu memang butuh yang 3 tadi camilan. Kan ilegal juga begitu? Ya kalau ilegal bisa sampai ke ini Pak, lebih galeri gitu iya. kan. Gitu. Itu yang kadang-kadang kita Bapak punya saudara itu kenapa saya dihubungin gitu. Padahal rekan kerja yang berminjam, cuman karena mohon maaf ya rekan kerja kita misalnya tidak membayar, kita karena ada kontaknya tersimpan di nomor kita dihubungin kayak gitu Pak. Nah, itu kalau yang ilegal. Kalau yang legal nggak bisa dia mengakses itu Pak. Kemudian misalnya dia bisa layanan pengaduan. Nah, kalau misalnya yang legal pasti ada pengaduannya, misalnya ke OJK nih datang kayak gitu kan yang kalau legal. Kalau yang legal kita nggak tahu mau ngadu kemana karena kan memang nggak ada lembaga yang mengeluarkan izinnya gitu kan Pak. Nah gitu. Kemudian penawaran produk itu kalau yang legal itu harus ada melalui kanal resmi mereka Pak. Kalau yang ilegal tentu dia apa saja gitu kan, melalui media apa saja tanpa perlu izin segala macam. Kemudian risiko gagal bayar ini Pak yang sering juga marak kemarin yang kita tahu. Kalau gagal bayar nah itu kalau yang gagal bayar itu biasanya Pak kan ada ancaman teror. Itu kalau yang ilegal tuh sering sekali Pak gitu. Kalau yang legal tuh udah nggak boleh Pak gitu. Jadi dia lebih berhati-hati dalam hal melakukan proses penagihan seperti itu. Kemudian kalau petugas penagih kalau yang ilegal itu ya tidak tersertifikasi oleh AFPI gitu, asosiasinya Fintech Pendanaan Indonesia, sedangkan yang kalau legal tentu ada sertifikasi dari pegawai yang akan melakukan penagihan. Mungkin itu Pak, jadi banyak sekali yang harus kita pahami gitu kan. Tapi sebenarnya tadi kadang kita memahami tadi ya mudah-mudahan kita bisa terhindar dari yang namanya pinjol yang terutama yang ilegal ya Pak itu karena sangat meresahkan juga di masyarakat. Betul. Tapi bagaimana ketika masyarakat sudah terjerat dengan pinjol yang tidak resmi, tidak terdaftar begitu? Apa bisa mengadu ke OJK atau bagaimana, Pak Berlin? Iya. Kalau misalnya ilegal itu memang Pak tantangannya seperti itu karena memang tadi sudah disebutkan di awal itu kan tidak ada lembaga resmi yang mengeluarkan izinnya. Memang kalau di OJK ini Pak lembaga yang kita bisa tindak itu misalnya pengaduan itu adalah lembaga yang OJK keluarkan izinnya. Karena kan kalau kita bisa keluarkan sanksi misalnya sanksi pembukuan, pembatasan kegiatan usaha bahkan mungkin pencabutan izin. Nah kalau misalnya pinjol ilegal memang biasanya kita berkoordinasi kepada pihak polisian Pak. Nah kita kan ada forum namanya Forum Satgas Pasti, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Nah kolaborasi gitu. Nah di mana salah satu anggota Satgas Pasti itu ada pihak kepolisian. Nah biasanya kita kolaborasi nih kalau misalnya ditemukan itu agar segera ditindak Pak. Jangan sampai nanti yang ilegal ini malah menimbulkan kerugian di masyarakat gitu. Jadi memang pentingnya OJK berkolaborasi sinergi dengan pihak kepolisian. Sama juga misalnya kita berkolaborasi dalam Satgas Pasti itu dengan Komdigi. Karena kan aplikasi tadi kan berbasis teknologi. Tentunya kan dia ada diinstal di Play Store kalau yang Android dan mungkin iOS kalau dia di iPhone gitu kan. Itu juga karena kita nggak bisa kewenangan untuk memblokir aplikasi tersebut kan kalau kita take down dari Play Store tersebut. Nah, kayak kita harus koordinasi juga ke Komdigi agar
aplikasi yang legal tadi langsung di take out, langsung dikeluarkan dari sistem yang namanya Play Store tadi. Jadi masyarakat tidak banyak menginstal tadi. Jadi harapannya nanti masyarakat yang terkena korban itu tidak banyak seperti itu. Jadi memang kita kalau untuk yang legalnya kita perlu sinergi kolaborasi dengan berbagai pihak seperti itu, Pak. Berarti peran OJK sendiri ya tentu berkolaborasi dengan yang disebutkan tadi polisi, Satgas, Komdigi dan sebagainya ya. Iya, iya. Nah, kalau untuk ini berbicara apa namanya pencegahan, mengantisipasi ataupun mengatasi ini. Ini sesuai dengan data dari OJK sendiri untuk tahun 2025 ini itu bagaimana? Berapa banyak yang sudah diatasi untuk pinjol yang tidak terdaftar ini? Baik, kalau di data kita sih sebenarnya lebih bisa melihat data yang pengaduan yang kita masuk ke kita, Pak, gitu kan. Dilihat dari pengaduan. Iya, gitu. Kalau di dasar pengaduan kita yang masuk melalui namanya kita punya layanan kanal kalau pengaduan konsumen itu di APPK, Pak. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen. Nah, itu sarana yang dibuat, di-create oleh OJK dalam hal menerima pengaduan dari masyarakat terkait industri jasa keuangan. Nah, di sini kita catat, Pak, untuk total pengaduan khusus pinjol itu, Pak, di tahun 2025 per Agustus itu ada sekitar 143. 143. Ya, di mana itu ada 91 di Sulawesi Utara, Gorontalo itu ada 33, kemudian ada di Maluku Utara ada 19 pengaduan. Di mana dari 143 ini yang total yang selesai itu, Pak, itu ada di 128 pengaduan. Sementara yang sementara masih aktif, masih berjalan itu di 15 pengaduan, Pak. Oh gitu. Nah, iya. Kalau untuk yang masih berjalan itu bagaimana pihak OJK dan pihak kepolisian dan lainnya itu mengatasinya? Tentunya kita akan melihat lagi. Kita kan ada jangka waktu, Pak. Misalnya kalau yang ini kita misalnya 10 hari kerja gitu kan. Kalau misalnya masih kurang akan diperpanjang. Nah, itu kalau memang kita sudah lihat permasalahannya seperti apa. Memang kalau sudah selesai kita akan lihat, kalau selesai ya udah diselesaikan, karena kita kan sifatnya di OJK ini hanya monitoring, Pak. Jadi yang menyelesaikan sebenarnya antara konsumen dan POJK. Namun kan terkadang, Pak, kalau konsumen langsung misalnya pengguna, tapi ini yang terutama yang legal ya, Pak, datang ke kita, itu kan kalau antara konsumen dan PJK kan kadang-kadang mungkin tidak mendapatkan tanggapan yang berarti gitu. Nah, butuh dari namanya OJK untuk memantau tindak lanjut bagaimana sih terhadap satu pengaduan yang disampaikan oleh konsumen satu OJK, misalnya fintech itu, apakah dia mendapatkan tanggapan yang sesuai dengan pengaduan dan sesuai dengan konteks yang misalkan kita mengacunya kepada akad atau perjanjian seperti itu kalau khusus legal gitu. Itu sih, Pak, kalau kita kan memang lebih kepada fintech yang legal yang kita itu. Oke. Nah, itu tadi untuk yang ilegal ya, ada sekitar berapa tadi? 100? Itu kalau pengaduan, Pak. Pengaduan disesuaikan dengan pengaduan. Tapi kalau mungkin saya izin tambahkan, Pak, kalau yang entitas yang ilegal, Pak, yang ilegal yang dirilis oleh namanya Satgas Pasti kita, itu kalau untuk pinjol itu per Agustus itu ada 1.123. Yang ilegal? Yang ilegal, Pak. Banyak sekali ya. Sampai Januari sampai Agustus itu? Seribuan? Dari 2017 sih sebenarnya. Oh, dari 2017. Sampai April 2025. Itu ada sekitar 1.103 entitas itu, Pak, namanya entitas. Pengaduannya? Bukan pengaduan, entitas. Yang kita sudah blokir, yang sudah kita tindak. Sudah diblokir. Gitu. Jadi kita kan tadi kolaborasi dengan kepolisian tadi, dengan Satgas Pasti, dengan Komdigi segala macam. Nah, gitu. Jadi memang total yang kita sampai April itu 1.123. Kemudian di sini ya itu, Pak. Jadi memang cukup banyak, Pak. Kalau bisa dibilang kalau mati satu tembus 1.000, Pak. Jadi mati satu tembus 1.000, itu dia. Makanya kita harus lebih cepat, lebih mengharapkan bantuan atau informasi dari masyarakat. Misalnya bila mana nih masyarakat menemukan adanya informasi terkait adanya fintech ilegal, bisa bantu ke OJK juga, Pak. Jadi kita punya kanal namanya sipasti.ojk.go. Sipasti. Iya. Tapi kalau masyarakat sudah terjerat dengan yang ilegal ini, bisa langsung mengadu gitu? Oh, kalau
untuk diblokir akunnya atau Bisa, gimana? bisa. Makanya Pak bisa tadi bisa mungkin kalau mau terlanjur bisa ke OJK juga. Nah. Gitu. Nanti kan OJK kolaborasi dengan misalnya memblokir itu dengan aplikasi dengan Komdigi agar di take down gitu aplikasi. Bisa saja Pak gitu. Tapi dampaknya untuk pelapor bagaimana? Nanti ada teror kan? Memang aplikasi sudah diblokir, tapi karena data kan pribadi sudah lengkap ke pemberi begitu. Iya. Nanti itu bagaimana mengatasinya? Nanti mereka juga bisa diteror melalui line telepon atau bagaimana? Nah, ini memang yang agak ini Pak ya. Kalau memang kalau yang khusus ilegal kita bicara ya Pak ya. Kalau ilegal itu memang kita dari sisi OJK nih misalnya mengharapkan kalau sudah terlanjur terjerat yang ilegal terutama Pak ya memang harapannya mungkin kalau memang masih bisa kita segera lunasi Pak gitu kan. Ya tadi jangan sampai kita diteror lagi gitu kan. Harapannya dengan harapan kita sebenarnya punya itikat baik ini Pak. Kalau misalnya kita lapor ke polisi nih, kita bikin laporan, Pak saya tadi tetap diteror. Kita kan sudah bisa menyampaikan saya sudah punya itikat baik Pak untuk menyelesaikan seperti itu. Karena kan dilihat dulu nih itikat kita baik Pak. Kalau memang memungkinkan kita segera lunasi seperti itu. Yang kedua yang kita harapkan kalau udah terjerat yang ilegal itu adalah jangan pinjam ke tempat lain, gali lubang tutup lubang Pak. Nah iya. Nah, ada kan masyarakat belum lunas sudah disambung. Iya, karena kadang-kadang masyarakat itu bisa lebih dari berapa ya, mungkin puluhan kali ya, belasan atau puluhan pinjol gitu, karena dia menyelesaikan masalah dengan membuka masalah baru gitu bertukar. Makanya juga jadi gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Gitu. Jangan harap ini belum jatuh tembok saya pinjam aja gitu. Jadi kan ya ujungnya bukan menyelesaikan masalah gitu kan Pak. Karena apa? Karena tadi ada bunga besar tadi, denda yang besar kalau memang kita itu. Jadi ya diupayakan Pak kalau memang ini jangan gali lubang tutup lubang karena nanti bukan malah jadi solusi Pak. Iya. Kemudian tadi kalau misalnya teror tadi laporkan ke Satgas Pasti dan juga ke kepolisian itu untuk menindak pelaku biar ditangkap Pak. Karena kalau kita juga nggak bisa nangkap orang Pak gitu. Oh iya, Nggak betul. bisa proses orang, apalagi misalnya masalah ancaman teror itu memang ranah kepolisian gitu kan. Makanya kita dorong segera laporkan ke kepolisian juga. Kemudian kalau tadi yang teror telepon ya blokir aja Pak. Oh, blokir saja. Dan kemudian kalau misalnya nomor teman-teman kita ada nomor kontak nih di handphone kita. Karena tadi di awal kita sudah izinkan si pelaku untuk mengakses data kontak kita. Iya, betul. Nah, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman nih, hati-hati kalau menerima telepon telepon dari orang yang tidak dikenal gitu. Kalau bisa abaikan saja, jangan diangkat gitu, atau blokir aja nomor tersebut gitu. Jadi memang itu. Kemudian kalau memang tadi bunganya besar atau terlalu berat kita bayar, ya memang mungkin ajukan keringanan pembayaran. Nah itu, jadi memang itu beberapa solusi atau yang bisa kita sampaikan agar misalnya bila mana kita sudah terlanjur terjerat seperti itu Pak. Oke, baik. Luar biasa untuk pembahasan kita ya di pagi hari ini terkait dengan topik kita ya, bagaimana keluar dari jeratan pinjol. Nah, kita nanti akan berikan kesempatan pendengar ya dengan Anda. Ya, ini sudah ada banyak masukan juga ya, pertanyaan ya dari via YouTube. Untuk SMS, WhatsApp juga dan line telepon nanti kita akan kasih kesempatan ya di 082195835080 ya. Tapi Pak Berlin mungkin kita akan break dulu sejenak ya. Siap, nanti setelah itu kita masuk sesi kedua ya, untuk memberikan kesempatan kita akan berinteraktif langsung dengan pendengar-pendengar kita. Oke. Pak, kita akan break sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Angkasawan-angkasawati RRI yang saya cintai, 80 tahun perjalanan radio di Indonesia adalah sejarah panjang pengabdian untuk bangsa. Radio, khususnya RRI, bukan hanya sebagai media informasi dan hiburan, melainkan juga sebagai pemersatu bangsa sejak era perjuangan hingga hari ini. Dengan mengusung tema memperkuat peran RRI, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, kita menegaskan kembali komitmen RRI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, menjaga persatuan nasional, meneguhkan kedaulatan,
serta turut mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. RRI akan terus berperan sebagai wahana informasi publik dan media perekat kebangsaan sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui siaran informasi, edukasi, hiburan, dan literasi digital yang sehat. RRI berkomitmen untuk menyukseskan program pembangunan nasional, menjaga ruang dialog yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita jadikan momentum Hari Radio ke-80 ini sebagai semangat baru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, memperkuat transformasi digital, serta menjaga kepercayaan publik agar RRI senantiasa relevan dan bermanfaat bagi bangsa. Dirgahayu ke-80, Radio Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Oke, baik pendengar, masih di dialog tamu akhir pekan ya untuk hari ini bersama dengan pihak OJK. Ya, dan pendengar ada Pak Berlin Situmorang di sini. Ya, kita langsung masuk di sesi interaktif ya Pak Berlin. Oke, kita ke line telepon dulu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke. Bung Ya, Cliff dari Motolim, Ya. kembali lagi. Oke, Selamat silakan. pagi dari OJK ya, Pak. Iya. Iya, Pak Ya. Cliff. Begini, saya juga berpikir begini. Ada apa pinjaman online itu tidak resmi kan, ilegal. Terus si peminjam itu sudah tahu. Ini pertanyaan contoh, saya sudah tahu. Oh, iya. Contoh di blablabla.com ilegal. Tapi saya pura-pura, saya pinjam. Saya pinjam 10 juta. Ini contoh, Pak. Terus saya cuma kembalikan 5 juta. Terus mereka itu terus mendesak harus bayar. Bayar. Kan kita juga salah di situ. Kita kan tidak membayar kewajiban kita kan. Ya, Jadi Pak. kira-kira seperti apa? Intinya walaupun memang dia tidak resmi, ilegal. Tapi kan kita juga tidak melunasi. Kira-kira ketika mereka itu apakah disalahin? Mereka orang mau saya salah, maksudnya bagaimana ya? Misalnya orang tahu ilegal, tapi pura-pura, ternyata kok ilegal. Kita tidak mau bayar itu. Cari Saya tidak perkara akan membayar berarti itu. karena ilegal. Kira-kira proses hukum itu seperti apa ketika pengaduan ternyata dicek dia meminjam 10 juta tapi dia hanya mengembalikan baru 5 juta. Jadi saya sebagai peminjam, saya mendorong dia harus mengembalikan uang. Kira-kira seperti apa? Padahal dia memang ilegal, tidak terdaftar. Itu kan seperti di kampung-kampung, Pak. Ada istilah rentenir kan? Tidak punya badan hukum. Mereka itu menolong orang, mungkin sudah datang di rumah, tolong dong pinjam sekian tapi tidak sekembali, terus si peminjam itu rentenir tinggi balik. Bagaimana ini? Mau bayar enggak? Jadi kira-kira seperti apa dari OJK ketika mendapat seperti yang saya sampaikan tadi. Saya sudah tahu ini ilegal ini. Saya coba ini meminjam ini, tapi ketika dia mau usut, saya tuntut. Padahal kewajiban saya tidak saya lunasi. Itu seperti apa? Tolong sampaikan kepada masyarakat. Jadi berterima kasih juga kepada OJK, karena OJK selalu menyampaikan kepada masyarakat ini dalam arti memberikan edukasi kan, supaya kita tidak terjebak. Tapi kira-kira tolong jawab Oke. yang Sudah bisa ilegal itu dipahami seperti ya. apa? Oke. Bapak kan sudah tahu, sudah Baik. tangkap kan apa yang saya maksud. Iya. Jadi tolong disampaikan Pak Michael, itu saja. Terima Oke, kasih. baik, terima kasih Bung Cliff ya. Ini jadi maksudnya dari pertanyaan Bung Cliff, ketika peminjam sudah tahu itu tidak ilegal, ya kemudian dia pinjam 10, kembalikan 5 begitu. Nah, ketika ditagih, dituntut karena tidak ilegal gitu ya. Oke, kalau masih ada kita akan tampung untuk 2 penelpon dulu. Ya, selamat pagi. Halo. Oke, baik. Ini juga ada respon pertanyaan tanggapan dari kanal YouTube ya. Ada Noviana Tairas. Oh ya, mau kita ke line telepon lagi. Ya, selamat pagi. Oke, terputus ya. Bisa sambung lagi ya. Oke, dari Noviana Tairas, ini mengapa banyak orang tergiur dengan pinjol? Ya, mungkin satu-satu dulu dijawab nih. Ya, tadi ada Bung Cliff
Ya. Oh ya, ada telepon lagi ini, maaf Pak Berlin. Ya, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Jeff. Iya, Pak Jeffrey Bitung. Pak Michael. Iya, langsung dengan pertanyaan Pak Jeffrey. Iya, selamat pagi narasumber. Iya. Iya, ini kita cuma menyampaikan keluhan. Oh, keluhan. Artinya namanya ilegal, harusnya itu diberantas oleh OJK. Sementara diusahakan Pak Jeff. KPK, Ya. kepolisian harus menangkap semua namanya ilegal. Akun-akun ilegal itu harus diblokir semua. Agar masyarakat seperti menerima bansos. Ada juga judi ilegal tuh online, ya. Jadi itu juga masyarakat menerima bansos. Bansosnya dipergunakan untuk berjudi. Jadi inilah harus semua yang ilegal harus kami masyarakat meminta Berantas pada begitu ya. OJK dan kepolisian, KPK, semua itu harus diberantas. Oke, baik. Harus diblokir. Itu aja Pak Jeffrey ya. Terima kasih. Oke, Selamat baik. pagi. Terima kasih Pak Jeffrey Bitung ya, mungkin hanya memberikan masukan harus diberantas ya. Ini sementara diusahakan ya oleh pihak OJK dan pihak kepolisian dan lainnya ya. Oke, mungkin kita langsung saja ini dulu dengan pertanyaan dari Bung Cliff ini, bagaimana ketika peminjam, misalnya saya sudah tahu dia tidak ilegal, saya pinjam 10, tapi saya hanya kembalikan 5. Nah, ketika 5 mereka tagih, saya tuntut, saya lapor karena mereka tidak ilegal. Bagaimana itu? Baik, terima kasih Iya. atas pertanyaannya dari Pak Cliff tadi ya. Nah, memang tadi yang sudah saya sempat sebutkan di awal Pak ya, kita kan seyogianya tadi harus menghindari yang namanya ilegal. Ilegal. Karena apa? Banyak hal negatif yang sebelum kita pinjam pun sudah kita harus waspadai. Seperti tadi ada tanda kutip pencurian data pribadi Pak. Nah, dampaknya nih. Dampaknya itu Pak, eksesnya. Jadi memang bukan semata-mata kita dapat uang gitu kan, dapat sejumlah uang, terus kita Sudah aman. Nah. Padahal sebenarnya data pribadi kita itu sudah tercuri, diambil. Bisa tadi data nomor kontak, nah terus misalnya dari data foto-foto di galeri gitu kan, yang notabene nanti bisa digunakan oleh oknum-oknum pelaku tadi. Ya misalnya tadi foto diedit sedemikian rupa gitu kan, itu kan jadi mencemarkan nama baik kita gitu kan, dipotong foto-fotonya, atau mungkin tadi misalnya kita pegawai kantor, bos kita ada telepon gitu kan, Pak ini benar pegawai Bapak, iya, terus kenapa ini punya pinjaman sekian nggak dibayar, nah itu kan jadi risiko reputasi kita sebagai pegawai di satu kantor. Nah itu memang, atau mungkin tadi sempat disebutkan juga ada ancaman teror gitu kan, yang terus menghantui kita. Nah itu juga yang banyak sekali yang jadi kekurangan seperti itu. Memang kadang-kadang itu mungkin kita udah masyarakat banyak udah tahu tapi sengaja manfaatkan. Terus malah, nah itu terus kita kalau kita mengadu, jadi maksudnya mengadu itu yang ininya gimana Pak? Jadi maksud tadi Bung Cliff, ketika dia sudah tahu itu tidak ilegal, kemudian dia dikasih pinjaman 10 juta, tapi hanya mengembalikannya 5 juta. Nah, ketika pemberi menagih, dituntut, dilapor karena mereka tidak ilegal, begitu maksudnya. Pemberinya yang maksudnya itu, untuk kita gitu. Ya. Kan nggak itu Pak, saya yakin nggak berani Pak gitu, karena kalau yang ilegal itu tidak akan berani memunculkan dirinya di depan polisi gitu kan, karena kan memang. Nggak, maksudnya misalnya saya pinjam ke Pak Berlin begitu ya, Pak Berlin misalnya tidak ilegal. Iya. Pak Berlin meminjamkan saya 10. Saya hanya kembalikan 5 juta. Pak Berlin mau nagih, saya tuntut karena Pak Berlin tidak ilegal. Tidak gitu ilegal. Maksudnya. Ya. Oh, tidak ilegal, berarti legal Pak. Jadi kalau legal memang ada kewajiban Pak gitu. Kalau kita pinjam ke instrumen fintech yang legal atau itu yang terdaftar di OJK, ya memang kita seyogianya kita harus memperhatikan jangka waktu hutang kita, pinjaman kita Pak, kita harus jaga gitu. Jadi misalnya kita pinjam 10 juta, ya harus kita bayar 10 juta kalau yang legal terutama Pak ya. Karena apa? Ada konsekuensinya gitu kan. Bagi konsumen yang tidak membayar sekarang ini Pak, itu datanya masuk ke selik OJK. Itu yang ilegal. Yang legal. Kalau yang tidak ilegal, nah. Kalau yang ilegal itu ya nggak bisa Pak gitu, karena akan. Yang ilegal. Iya, ilegal itu tidak akan bisa gitu. Mau gimana pun ya
apa ya, tinggal kita dengan si yang ilegal itu untuk berupaya untuk menyelesaikannya gitu. Nah, itu maksudnya Bung Kalau Kris yang ilegal tadi. paling ditangkap gitu orangnya Pak. Oh. Paling mungkin ditindak gitu kan, karena memang terbukti dia melakukan tindakan apa namanya, usaha sebagai pemberi pinjaman fintech itu tapi tidak berizin, ilegal. Dan itu kan ada sanksi hukumnya kan Pak, bagi para pihak-pihak yang apa namanya, melakukan kegiatan usaha yang belum ada izinnya. Gitu. Jadi memang dari situ dia sudah salah, makanya tidak akan berani juga Pak. Mereka akan datang ke polisi melapor kenapa kurang bayar gitu. Tidak juga Pak. Iya, iya. Tadi paling individu tadi bilang teror, sebarkan foto data, Nah, itu Pak. Jadi dampaknya lebih ke ya. pribadi Pak sebenarnya. Itu teror kalau memang kita masih ada tunggakan di fintech yang ilegal tadi Bapak. Gitu. Oh iya, oke. Itu makanya penting tadi supaya selesaikan dengan baik-baik lah takutnya. Karena biar kita jangan sampai banyak rentetannya di kemudian hari. Nah, betul. Karena kalau tidak dikembalikan walaupun ilegal, Iya. justru nama Anda yang Benar, berbahaya, data Anda yang berbahaya ya, begitu. Itu teror itu belum tentu akan berhenti. Iya, pastilah. Gitu. Meskipun kita tadi sudah blokir apa segala Ya, macam, ada aja caranya gitu kan. Itu kan juga buka aplikasi baru kah atau buat nomor baru kah atau seperti apa. Nah, itu juga jadi tantangan juga kan gitu. Jadi dia apa namanya, hubungi kita banyak melalui apa aja gitu Pak. Oke, baik. Baik Pak Berlin, ini kita lanjut lagi ya sebelum menjawab respon dari kanal YouTube. Ada penelpon lagi ini. Oke, selamat pagi. Halo. Oh, selamat pagi, Bung Mike. Selamat pagi, Selamat. narasumber. Iya, yang selamat paling pagi, kompeten Pak Sartono. di RRI. Iya, Ini langsung dengan pinjaman- pertanyaan. Iya, Pak Sartono. Pak Sartono, iya. Pak Sartono, topik kita pagi ini bagaimana keluar dari jeratan pinjol? Iya. Iya, silakan Pak Sartono. Ini kan sebenarnya juga diangkat. Nah, ini mohon maaf, baik memang sepenuh skill lah. Iya. Tapi ini dia cerita. Aha. Orang ini gak sebenarnya kembali fotografi pribadi masing-masing. Memang kutu dengan hal ini kutu siapa kau dengan situasi dan kondisi ini kau nak mau pinjam karena terbawa dengan keadaan ekonomi. Cuma maksudnya orang harus pandai-pandai juga. Betul tahu kalau orang Manado ini orang tahu nih hal begini. Nah sekarang apa tadi itu upah macam kita pinjam. Tahu-tahu kok ini dia Ilegal. mau resmi dia nggak mau resmi. Namanya kita sebab pinjam kita harus bayar. Kewajiban kita kan membayar. Pertanggungjawabkan. Barang yang kita kembalikan bagaimana itu? Iya tuh. Iya. Jadi begitu. Jadi kembali 4 orang. Terus tahu-tahu ini barang juga membahayakan. Atau nyanak jo kalau paksanya ada doi atau apa, itu kita pemerintah ulang-ulang. Tanang jo di pinggir rumah kalau ada apa-apa untuk menunjang itu kehidupan orang sehari-hari. Itu Menambah satu. ekonomi. Yang kedua, kalau orang tahu nih keadaan bagi ini siapa tuh mau pinjam pada bangsa free atau ada gadean tiga di kesana mas. Iya. Pakas, Jual barang. Sudah apa coba pikir. Oke. Nah sekarang kita orang kembali ke masyarakat yang bodoh yang tahu. Iya. Keadaan ini sekarang. Iya, Pak Sartono, kalau untuk pertanyaan gimana? Begitu. Kembali ke orang pribadi setahu tak. Hanya mau sepenjara terus, sepenjara orang kemarin mau tanya mau kasih pulang. Kalau bodoh. Oke. Baik Pak Sartono. Oke, begitu, ya, Oke. terima kasih. Baik. Iya, oke. Ini Pak Sartono hanya memberikan tanggapan kayaknya ya. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan melalui kanal YouTube ini. Ini mungkin maksudnya ini faktor utama dari masyarakat yang bisa terjerat pinjaman online ini apa sebenarnya? Mengapa banyak orang tergiur dengan pinjol ini? Baik, terima kasih. Ini dari Bu Noviana Tairas ini Iya, pertanyaannya. betul. Mengapa banyak orang tergiur dengan pinjol? Sederhananya tadi kalau pinjol itu kan Kebutuhan ekonomi. kebutuhan. Pertama kan kebutuhan ini Pak. Tadi sampaikan Pak Sartono Karas. Orang butuh doi, butuh uang cepat gitu atau lagi kepepet. Nah, pasti akan berpikir bagaimana kita mendapatkan uang. Tidak harus berlelah-lelah. Tidak harus berlelah bekerja Iya. gitu kan atau mencari tambahan dari sumber yang Betul. resmi. Itu pertama pasti karena butuh uang. Kemudian kalau kenapa pinjol? Karena mungkin cara memperoleh itu lebih mudah, Pak, Lebih gampang, mudah. gitu. Jadi nggak cukup dengan punya handphone, gadget, kita dengan foto dengan KTP misalnya. Itu bisa kita bisa kita ajukan dan bisa dapat duit kalau memang disetujui oleh Betul. yang legal gitu kan. Nah, itu jadi memang seperti itu, kemudahan dalam hal mencapai itu. Kemudian yang ketiga cepat, Pak. Karena kan kalau kita Cepat, iya. kalau di bank itu bisa aja seminggu, berhari-hari atau berhari-hari. berminggu, karena kan dilakukan analisis lebih dalam Iya, lagi. betul.
Harus ada jaminan. Ada jaminan bahkan terakhir itu ada jaminan. Nah belum tentu masyarakat itu punya jaminan. Nah, iya. Gitu. Jadi memang kenapa pinjol ya banyak tadi beberapa hal, butuh uang cepat gitu karena kebutuhan mendesak gitu kan, kemudian cara memperoleh mudah, cukup dengan gadget saja dari rumah bisa kita akses. Kemudian yang ketiga tadi cepat tadi gitu. Yang keempat gak punya agunan. Gitu. Makanya itu orang kenapa lebih tergiur dengan pinjol. Gitu, Oke, baik. Ya, demikian ya buat Ibu Noviana Tairas, ini jawabannya sudah ya dijawab. Pertanyaannya sudah dijawab. Mungkin kita akan break lagi sejenak ya Pak Berlin ya. Kita akan kembali lagi untuk sesi kedua di sesi terakhir nanti. Oke. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Ya baik pendengar, kita masuk di sesi terakhir untuk dialog tamu akhir pekan ya di pagi ini ya. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya, ini melalui kanal YouTube ya. Ini dari Angkringan. Mungkin ini pertanyaan sudah dijawab tadi, membedakan pinjol resmi dan tidak resmi. Apalagi untuk kita mahasiswa yang perlu uang tambahan dan untuk keperluan kampus ya. Saya ngampus sambil ngojek online. Nah, yang pertanyaan selanjutnya ini menarik, ini masih dari Angkringan. Apa pinjol-pinjol yang direkomendasikan oleh OJK ya ini ya. Oke, jadi ini daftar resmi pinjol dari OJK yang berizin itu agar bisa diakses publik. Nah, mungkin bisa disampaikan. Baik. Pak. Ya, silakan Pak. Terima kasih atas pertanyaan tadi. Untuk rekomendasi kita nggak bisa nyebut merek ya Pak. Gitu. Oh iya. Gitu, betul. Tertentu gitu kan. Cuman kalau kita boleh sampaikan adalah kalau kita meminjam terutama di fintech atau pinjol itu kita harus cek legalitasnya tadi Pak. Kalau memang di OJK itu kan sekarang ini sampai per Juli 2025 ada 96 fintech yang legal. Nah, Bapak yang kalau pertanyaan tadi kalau memang
butuh ya memang pinjamlah di instrumen fintech yang legal yang diawasi OJK, biar nanti yang saya sampaikan tadi ada yang ilegal-ilegal itu data-data yang kita khawatirkan bocor segala macam bisa terhindar atau teror segala macam. Berarti kalau masyarakat yang ingin mengakses pinjol yang terdaftar bisa melalui apa nih? Kanal ojk.go.id itu semua lengkap sebenarnya Bapak. Oh ya. Dari bukan hanya gitu ya? fintech, perbankan, non bank itu semua data-data yang ada juga ada. Kalau atau mungkin kalau kita lebih mudah lagi mungkin kita bisa telepon kontak 157. Oh 157 Iya, langsung dengan OJK itu. Iya, jadi 157. memang iya, tapi kalau misalnya menanyakan ada tawaran dari fintech ini legal apa enggak. Oh iya, itu betul, kan betul. kita Dicek dulu iya, ya. dicek dulu. Ya, Kadang-kadang kan di kita kan 157. 157 kontak 157 OJK. Nah, itu juga kan bisa memverifikasi menghindari kita yang ilegal tadi, Pak. Karena kadang-kadang kan saya aja kalau suruh hafal sebutkan 96 saya nggak hafal Nggak gitu, hafal, Pak. iya banyak. Gitu. Betul, Jadi betul. memang kalau ketika ada tawaran gitu kan kita lihat ada tawaran masuk, kita nih kalau tadi kata Pak Berlin kemarin harus legal. Ini legal apa enggak gitu. Betul. Ceklah di website OJK atau di kontak 157 tadi telepon. Pak, ini saya pengen pinjam gitu misalnya. Tapi saya ragu nih yang legal apa enggak gitu kan. Nah, boleh cek enggak Pak PTA ini legal apa enggak? Nah, ya. Ketika legal ya udah Bapak tinggal kalau memang setuju dengan syarat ketentuannya gitu ya boleh silakan gitu. Itu kita screening di awal Pak, jangan kita bingung nih mana nih yang Pak Berlin 96 ini apa gitu. Nah, gitu. Jadi memang harus dilihat, dicek kembali di website OJK atau di kontak 157 OJK. Oke, jadi itu sudah jelas ya untuk ang-ang keringan tadi. Ya biar lebih jelas ya bisa langsung kunjungi website ojk.go.id ya atau bisa telepon ke kontak OJK 157 ya untuk tanya. Misalnya Anda tertarik dengan pinjol ini, tanya dulu ke OJK, ini resmi nggak begitu, terdaftar nggak? Benar. Oke, jadi selain kontak telepon mungkin bisa kunjungi kantor mungkin ya biar boleh. bisa lebih leluasa. Benar. Itu alamatnya di mana itu biar Di masyarakat tahu? jalan ini apa namanya di Penogoro nomor 51. Jalan di Penogoro nomor Ke 51. Mahakere Timur. Mahakere Timur. Oke, jadi itu ya biar lebih jelas. Oke, ini ada dari WhatsApp nih. Dari Franky di SEA, bagaimana dengan pinjol yang sembarang menghubungi kontak telepon kita? Orang-orang yang tidak ada hubungannya malah diteror. Apakah ada hukumnya? Nah, ini. Tadi sebenarnya tadi sudah saya sampaikan di awal Pak ya. Kalau misalnya ilegal itu kan apa namanya terutama kalau yang sudah sangat mengganggu sekali ya. Ya mau nggak mau kita harus blokir. Blokir terus sampaikan ke nomor kontak yang ada di handphone kita itu hati-hati terhadap pihak-pihak untuk akan telepon gitu kan. Kemudian kalau sudah sangat ada teror ancaman, mungkin segera laporkan ke kepolisian karena biar ditangkap orangnya seperti itu. Karena yang bisa nangkap orang itu kan polisi ya Pak ya. Nggak mungkin OJK ya atau tindakan ancaman teror nggak mungkin OJK kan Pak. Makanya segera langsung hubungin kepolisian biar ditindak oleh rekan-rekan di kepolisian gitu. Semakin cepat semakin baik gitu. Mungkin itu Pak dari kita. Oke, baik. Saya ke WhatsApp lagi nih dari Ibu Grace di Langgowan. Selamat pagi narasumber. Berbicara pinjol memang banyak sekali yang dia kena tipu. Ada yang so kirim admin tiba-tiba so dapat blok dan ada juga pinjol yang tuh data konsumen dicuri. Jadi memang hati-hati dengan pinjol. Apalagi sekarang ada yang dapin-dapin yang ternyata cuma menipu. Jadi lebih baik ketika akan mengajukan pinjol harus orang yang kita kenal yang so tahu tuh pinjaman itu ada. Dan juga bagi yang meminjam di dapin-dapin so mesti taat aturan karena banyak yang dilihat di grup misalnya sulut viral nama diposting karena ndak saya pulang tuh pinjaman. Dan menurut BPK menanggapi hal ini seperti apa? Bukan BPK ya, ini dengan OJK. Nah, gimana kalau dari OJK menanggapi ini? Baik, sependapat tadi yang sampaikan itu bahwasanya kita memang apa namanya kita harus berhati-hati sekali dalam hal kita menyikapi tawaran atau pinjaman online yang ilegal ya gitu, yang rentan terhadap pencurian data gitu kan atau teror-teror yang datang gitu kan Pak. Nah, kita juga kalau ketika ini apa namanya sebenarnya kalau mau viral tuh bukan hanya ke pinjol sih Pak, ke pinjaman orang pribadi saya sering lihat juga Pak. Kalau misalnya ke kerabat atau teman, kadang-kadang temannya nggak mau bayar diposting diviralkan juga Pak. Jadi sebenarnya kita masyarakat ini harus aware terhadap sebenarnya apa yang kita pinjam gitu kan. Karena bukan data atau informasi pinjaman kita bisa saja bukan hanya pinjol yang legal yang menyebarkan. Orang-orang yang teman-teman kerabat yang kesal gitu yang nggak bayar juga itu bahkan bisa aja memviralkan itu. Nah, apalagi yang
ilegal gitu kan. Nah memang benar yang disampaikan Bu Grace tadi, kita memang harus bijak sekali dalam hal melakukan pinjaman tadi. Kita harus bayar. Kemudian dan juga yang paling penting di sini adalah kalau yang legal Pak, mungkin pendengar RRI ini harus juga paham adalah itu datanya akan diselik Pak, gitu, data selik. Jadi memang kita kalau nggak bayar ini Pak, jangan kira kita aman-aman saja gitu kan. Oh kita bayar nggak apa-apa, cuman data selik itu yang jadi kalau dulu namanya BI checking ya Pak, kalau sekarang namanya OJK checking gitu atau selik OJK. Nah itu bisa datanya akan tercatat. Kita kan sayang sekali nanti Bapak Ibu pendengar RI sekalian itu terhambat misalnya dalam hal pinjaman KUR gitu kan, bantuan subsidi bunga dari pemerintah dari melalui KUR tadi, atau mungkin bagi yang ingin sekarang selik itu digunakan untuk lamar kerja ya Pak ya. Jadi salah satu syarat yang digunakan, nah kalau ada catatan-catatan seperti itu kan sayang sekali gitu. Itu jadi memang kita dari sekarang biasakan itu, walaupun kita pinjam di instrumen fintech yang legal, itu memang harus memperhatikan taat aturan tadi, membayar tadi, mesti taat aturan membayar tadi Pak. Kalau yang ilegal tadi itu memang kita harus kita tetap harus blokir. Harus blokir, iya. Kejar-kejaran kita akan blokir gitu, jangan sampai malah makan korban itu. Itu memang tadi sudah berapa puluh ribu yang kita blokir itu kan, data-data yang dari kita. Jadi memang seperti itu Bapak Ibu sekalian pendengar RRI. Jadi yang pasti ilegal ketika sudah diblokir tetap itu ketika ditemukan tetap ada sanksi ya. Iya. Ketika ditemukan orangnya benar, tetap Pak. ada sanksi. Kalau ketemu orangnya diproses proses hukum karena tadi dia menjalankan kegiatan usaha tanpa izin gitu kan, bisa kena undang-undang pidana gitu Pak. Itu. Jadi memang makanya itu yang kita harapkan gitu. Jadi pelaku tertangkap malah biar dia tidak bikin aplikasi baru lagi Betul. Seperti itu Pak. Baik. Nah, ini kalau dari pihak OJK sendiri, apakah ada program edukasi atau misalnya literasi keuangan khusus untuk mencegah masyarakat agar tidak terjebak dengan pinjol yang ilegal ini? Kalau khusus kita semua Pak, setiap kegiatan edukasi yang kita lakukan Pak, itu memang salah satu muatan materi yang kita sampaikan adalah bagaimana kita waspada terhadap kegiatan pinjol ilegal juga Pak. Selain waspada investasi dan pinjol ilegal, pengelolaan keuangan, itu memang materi wajib yang kita sampaikan kepada masyarakat ketika kita melakukan edukasi Pak. Jadi bukan khusus gimana, memang seluruh kegiatan Pak, gini di RRI atau mungkin ke masyarakat. Kemarin saya ke Desa Daruno juga materi yang saya sampaikan salah satunya adalah pinjaman online ilegal kita harus waspadai. Karena kan lebih bagus kita mencegah daripada mengobati ya Pak. Lebih bagus kita menghindar di awal daripada nanti sudah terlanjur kita terjerat pinjol ilegal terutama Pak. Makanya setiap sosialisasi yang sudah kita lakukan itu memang pasti salah satu muatan materinya itu ada berkaitan dengan kewaspadaan investasi ilegal, pinjol ilegal, dan sekarang ini yang kemarin itu yang dilarang pemerintah judi online. Judi online, iya. Itu materi wajib yang pasti kita sampaikan setiap kita melakukan edukasi ke masyarakat dimanapun berada. Seperti itu Pak. Nah, untuk edukasi sendiri apa memang langsung turun ke masyarakat atau ke sekolah-sekolah perguruan tinggi atau seperti apa? Iya, kita turun ke masyarakat, ke sekolah, ke perguruan tinggi Pak gitu. Jadi kita semua ke setiap lapisan masyarakat, itu tidak hanya masyarakat umum, kalangan mahasiswa, pelajar, kita tetap masuk ke situ Pak. Memang karena kita kegiatan itu sekarang itu bahkan kita ada ini Pak, kegiatan gencarkan lagi Pak, itu 10 segmen prioritas Pak yang kita lakukan. Jadi mulai dari petani nelayan kita masuk juga, terus ada kepada masyarakat terluar 3T, TKI, komunitas, UMKM, penyandang disabilitas, karyawan, perempuan, pelajar mahasiswa dan profesi. Nah, semua segmentasi ini memang kita kita masukin Pak untuk. Jadi ada program khusus untuk itu ya? Iya. Jadi semua, tapi memang harus menyentuh ke segmen-segmen tadi Pak. Gitu. Baik. Baik, dan tampaknya kita harus segera akhiri ya, karena waktu juga yang membatasi ya untuk dialog kita di tamu akhir pekan pagi ini. Mungkin sebagai akhir perbincangan kita, sebagai closing statement nih, jadi tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Berlin, ya masyarakat yang ingin mengetahui pasti pinjol yang terdaftar atau tidak terdaftar, mungkin bisa mengunjungi website ojk.go.id atau bisa bertanya langsung melalui via telepon kalau malu ya
di 157 ya dengan OJK, atau bisa berkunjung langsung ke kantor ya. Benar. Nah, oke, sebagai closing statement kita nih Pak Berlin, mungkin bisa disampaikan untuk pendengar-pendengar kita agar tidak tidak mudah terjerat pinjol-pinjol yang ilegal gitu. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebagai closing statement saya pada kesempatan pagi ini adalah yang pertama, kita harus yang namanya bijak dalam mengelola keuangan. Artinya di sini kita jangan fokus terhadap pinjaman segala macam. Kalau memang kita bisa bijak mengelola pendapatan dan pengeluaran kita, mudah-mudahan kita bisa mengelola keuangan dengan lebih baik. Kemudian kalaupun yang kedua kita butuh pinjaman yang untuk dana darurat atau kebutuhan mendesak, pinjamlah di tempat yang legal, yang resmi gitu kan, yang ada lembaga yang mengawasi. Misalnya kita dalam hal kita mau menggunakan instrumen pinjol, ya carilah pinjol atau fintech yang legal, yang diawasi OJK. Caranya tadi sudah sampaikan, bisa melalui website OJK, ojk.go.id, bisa melalui menghubungi kontak 157, bisa juga datang ke kantor OJK gitu kan. Itu. Kemudian kalau yang selanjutnya adalah apabila kita meminjam dimanapun ya, kita memang harus patuh atau taat apa yang menjadi komitmen kita di awal, apa yang kita tentangi kontrak itu, harus agar bertanggung jawab. Kita kan di awal sudah kita butuh duit, kita dibantu gitu kan. Iya betul. Kita seyogianya itu kan kenapa sebenarnya itu dana-dana masyarakat sebenarnya Bapak gitu kan. Ada instrumen misalnya di bank itu dana masyarakat yang disimpan ditabung, di fintech seperti itu dana lender gitu kan, yang disimpan dipercayakan untuk disalurkan oleh fintech gitu kan kepada borrower atau masyarakat. Nah, sebaiknya memang kita membayar tepat waktu. Kalau memang ada ada kendala mungkin bisa diomongin, misalnya bisa di keringanan dalam hal mengangsur atau segala seperti apa gitu kan. Jadi dan juga yang terakhir yang paling penting adalah kita harus menjaga data selik kita, data pinjaman kita, karena pinjaman seluruhnya yang terutama yang di bawah koordinasi OJK itu tercatat di selik gitu kan. Itu nanti bisa jadi menghambat Bapak Ibu sekalian bila mana ada catatan-catatan pinjaman kita yang misalnya macet atau tidak terbayarkan. Nanti itu malah bisa merugikan kita di kemudian hari gitu. Kita terhambat kalau kita butuh dana, kalau kita dilihat industri ada macet agak ragu ngasih kita, karena kan tuh kalau dalam dalam pinjaman itu kan karakter itu dilihat dari apa? Dari bagaimana histori pinjamannya. Kalau memang pinjamannya itu lancar, itu kita malah dikejar-kejar buat ngambil lagi gitu kan. Tapi kalau kita banyak macet itu malah dijauhi gitu Mas ya. Itu jadi apalagi banyak program-program pemerintah yang digunakan itu untuk pencecerkan rakyat, itu kan sangat sayang sekali kalau terhalang misalnya gara-gara kita ada catatan-catatan negatif di pinjaman kita, di histori pinjaman kita, seperti itu Pak. Apalagi misal terakhir itu misalnya mau lamar kerja, itu kan juga sekarang jadi catatan, jangan sampai kita udah punya prestasi, punya kepintaran, tapi gara-gara nilai setitik itu jadi terhambat untuk masa depan kita. Mungkin itu dari saya Pak, sebagai penutup. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih untuk Pak Berlin Situmorang selaku Manajer Madya Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategi Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara yang sudah memberikan edukasi untuk kita semua ya, bagaimana agar kita bisa keluar dari jeratan pinjol ya. Oke, terima kasih Pak Berlin untuk waktunya bersama RRI. Terima kasih Pak Michael. Iya, sukses selalu ya. Amin, terima kasih. Baik, dengan demikian berakhir sudah untuk bincang-bincang kita atau dialog tamu akhir pekan di kesempatan pagi hari ini. Ya, dan saya Michael yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas juga untuk pagi ini mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi, salam sukses, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.